Hai semuanya, balik lagi di video aku. Kali ini aku mau cuci-cuci brush-brush aku nih. Udah lama banget gak aku cuci. Di situ ada beberapa juga yang aku sering pakai. Jadi ini mau aku bersihin sekalian. Terus juga ada spons-spons sama beauty blender yang biasa aku pakai. Ini yang aku pakai di muka aku sendiri ya. Jadi kalau misalkan aku make upin orang lain tuh pastinya aku bersihin dulu, dan sponsnya juga selalu pakai yang baru. Jadi jangan khawatir kalau kalian yang pernah di make upin sama aku, pasti semuanya dijaga kebersihannya dan sudah pasti steril. Nah, jadi ini semua alat-alat pribadi yang aku pakai untuk muka aku sendiri gitu. Jadi kalaupun aku pakai untuk model dan klien, pastinya aku bersihin dulu ya sebelumnya. Setelah dipakai model atau klien juga, kalau misalkan dipakai ke aku lagi itu harus dibersihin lagi juga. Oke, sekarang saatnya untuk aku bersihin semua alat-alatku ini, kuas-kuas dan sponsnya. Karena udah lama banget aku nggak bersihin kuas dan spons-spons ini, sekalian aja aku share ya gimana cara aku bersihin kuasnya. Mungkin yang nggak punya brush cleaner bingung mau cara bersihinnya gimana. Kalau misalkan nggak dibersihin juga kayaknya risih ya, kotor tuh kayak spons ini juga udah nyerap banget kan foundationnya, bedaknya, terus kayak ada pakai untuk cream blush juga. Pokoknya segala macam kosmetik ada di brush dan spons ini. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu caranya ngebersihin kuas dan spons ini biar bersih dan biar bulu-bulu si kuasnya ini tetap halus gitu. Nah, aku kasih tahu caranya ya. Ini aku tunjukin dulu tuh. Ini udah berdebu banget buat aku, ini kotor dan perlu dibersihin gitu kan. Untuk menjaga wajah kita juga jadi nggak kotor. Dan kosmetik kita juga tetap bersih karena alatnya pun bersih. Iya kan, ini juga untuk menjaga wajah kita tuh biar nggak gampang jerawatan, karena alat dan kosmetiknya juga bersih. Baiklah, langsung aja aku kasih tahu caranya. Selamat menonton! Nah, ini sabun yang aku pakainya tuh sampo baby aja, yang aku pakai Kasen's. Kalau misalkan kalian nggak punya pun bisa pakai merek lain ya. Nah, aku udah siapin air di mangkoknya ini untuk ngerendam sponsnya. Pokoknya takarannya sampai bisa kerendam aja ya. Terus yang satunya ini untuk ngerendam kuas-kuasnya. Kemudian masukkan sampo babynya, kira-kira 1 sendok teh atau lebih. Aku kira-kira aja ini untuk ngerendam spons-sponsnya. Terus yang satunya tuangin juga sabun untuk ngerendam si brush-brushnya. Nah, ambil sponsnya, tinggal dicemplungin deh ke dalam mangkok sampai benar-benar semuanya kena air ya. Sambil dikucek-kucek juga nggak apa-apa, sampai berbusa si air yang tadi udah kita kasih sabun. Pastikan aja semuanya itu kena air sabunnya ya, si spons ini. Selanjutnya tinggal masukin kuas-kuas di wadah yang satu. Pokoknya dicelup-celupin aja dulu semuanya. Nah, satu-satu sampai kena air ya, bagian-bagian kuasnya. Nah, udah hampir selesai untuk rendemin kuas-kuasnya. Ini dikit lagi tinggal kuas yang kecil-kecilnya sambil aku tata biar semua kena air sabun. Wah, untuk rendeman sponsnya nih airnya udah mulai kotor, artinya kotoran dari spons itu mulai terangkat ya sama sabun sampo baby itu. Udah rapihin kuasnya, tinggal dicek nih bagian rendeman sponsnya nih. Sesekali dibalik-balik gitu ya, sambil dipencet-pencet biar lebih keluar lagi karena kan sponsnya nyerep ya. Kalau udah kayak gitu, tinggal kita tunggu kira-kira rendam selama 15 menit. Nah, tinggal kita keluarin si foundation yang nempel sama sponsnya. Ini emang harus dipencet-pencet sama jari kita ya, nggak bisa cuman direndam doang. Karena spons foundation itu kan bahannya latex, dia nempel udah gitu berpori-pori, jadi lebih lengket. Beda dibandingkan sama spons bedak yang bahannya handuk gitu.
Nah, kenapa aku pilihnya sampo baby bukan sampo yang biasa kita pakai atau sabun yang kita pakai? Karena bedanya adalah kalau misalkan sabun atau sampo yang kita pakai itu untuk cuci brush atau si spons ini lebih bagus, apalagi untuk cuci brush, jadi brushnya tetap lembut. Nah, habis direndam kasih lagi sabun ke spons yang udah direndam tadi, terus dibejek-bejek aja biar lebih maksimal ngilangin foundation yang nempel di situ. Nah, sambil nunggu rendaman brushnya, kita bersihin juga sponsnya nih. Kalau misalkan ada yang susah untuk ngilangin foundationnya, kalian tinggal kasih lagi aja sabun yang tadi udah aku kasih tahu, terus kalian bejek-bejek pakai jari deh. Nah, tinggal bagian kuasnya. Nah, ini tinggal dicelup-celup aja ya. Jadi nggak usah dikosok-kosok dengan posisi berdiri. Cukup dicelup-celup aja. Kotorannya udah keluar kok. Karena kalau ngebersihin kuasnya dengan posisi berdiri sambil digosok-gosok gitu, buat si kuasnya ini jadi melebar atau megar gitu loh. Nah, kalau udah kayak gitu, yang ada malah merusak alat makeup kita sendiri. Kalian lihat sendiri kan, kotorannya gampang banget keluar tanpa harus digosok-gosok. Saatnya air rendaman sponsnya kita buang dan langsung kita bilas. Nah, di sini masih nempel ya foundationnya, nggak apa-apa, kita bisa kasih lagi sabunnya, terus bejek-bejek pakai jari. Oke, tinggal kita bilas semua brushnya. Nah, kalau nyuci brush ini termasuk cepet ya, jadi tinggal 1 kali bilas, dicelup-celup lagi. Kalau misalkan kotorannya nggak terlalu pekat kayak tadi, itu bisa langsung dijemur. Oke, ini udah ganti air yang baru di rendaman sponsnya. Ini udah lebih mendingan dibandingkan sebelumnya ya. Masih harus tetap kita bejek lagi ya, untuk memastikan kalau sabunnya itu nggak nempel ke spons-spons yang mau kita pakai nanti. Oke, setelah kita pastikan bersih, taruh lagi sponsnya, dan kuasnya juga udah aku bersihin. Ini udah aku pastiin bersih juga. Yang terakhir sebelum proses penjemuran, ini aku peres dulu kuasnya dengan cara menekan aja ya, jangan ditarik biar lebih menjaga si bulu-bulu kuasnya itu tetap awet. Lakukan yang sama untuk kuas-kuas yang bulunya lebih tebal. Dede kayak kucing.
Selanjutnya kita ke proses penjemuran. Ini aku pakai tempat yang ada aja untuk kuasnya. Jadi pakai tempat yang bolong-bolong kayak gini untuk sirkulasi udara. Gimana, gampang dan murah kan? Thank you for watching. Selamat mencoba.